Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada video yang kedua ini. Dan pada hari ini kita masih membahas tentang lapisan bumi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai litosfer. Nah, jadi litosfer itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu litos, yang berarti batuan, dan sphaira yang berarti lapisan. Nah, sehingga kita dapat mengartikan litosfer adalah lapisan batuan yang ada di permukaan bumi. Nah, litosfer mempelajari tentang kebumian, tanah atau bebatuan di bumi. Dalam artian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Oke. Nah, apa saja komponen pada litosfer? Maka kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, lapisan bumi. Nah, ini lapisan litosfer. Itu terdiri dari kerak, selimut, dan inti bumi. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Nah, kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak daratan dan kerak lautan, serta tersusun dari bermacam-macam batuan dengan ketebalan yang berbeda-beda. Nah, kalau kerak daratan itu adalah kerak yang berada di daratan. Sedangkan kerak lautan adalah kerak bumi yang menempati dasar laut. Nah, laut kan mempunyai dasar. Nah, itu yang disebut dengan kerak lautan. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah selimut atau selubung bumi. Nah, selimut atau selubung bumi itu berada di bawah lapisan kerak bumi. Nah, sebelum masuk ke inti bumi, itu akan masuk ke selimut atau selubung bumi terlebih dahulu. Tebal selimut bumi itu adalah 2.900 km dengan suhu 3.000 derajat Celcius. Nah, jadi pada lapis ini cukup panas ya. Oke, lalu kita masuk ke inti bumi. Nah, inti bumi itu terdiri dari material cair 90% besi, nikel 8%, dan zat lain sisanya. Nah, kedalaman inti bumi itu 2.900 sampai 5.200 km. Nah, seperti setelah dijelaskan di awal tadi, inti bumi itu dibagi dua, yaitu inti luar dengan tebal 2.000 km serta suhu mencapai 2.200 derajat Celcius. Nah, adapun inti dalam itu diameternya itu 2.700 km serta suhu mencapai 4.500 derajat Celcius. Jadi inti bumi adalah bagian lapisan bumi yang paling panas. Oke. Lanjut ke teori perkembangan bumi. Nah, teori perkembangan bumi itu mengalami perubahan bentuk karena terjadinya deformasi batuan. Artinya deformasi itu perubahan yang diakibatkan oleh suhu. Oke. Nah, jadi terdapat dua teori yang dikemukakan oleh para ahli yang lebih paling terkenal, yaitu teori apungan benua dan teori lempeng tektonik. Nah, teori apungan benua ini dikemukakan oleh Lothar Wegener dalam bukunya The Origin of the Continents and Ocean. Nah, ia mengemukakan bahwa hanya ada satu benua besar yang disebut Pangea, ya, dari bahasa Yunani artinya keseluruhan bumi, dan satu samudra besar bernama Pantalasa. Nah, benua ini bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat hingga seperti sekarang. Nah, jadi satu benua besar ini, menurut teori apungan benua ini akan sering berjalannya waktu akan pecah hingga membentuk pulau-pulau yang ada pada sekarang. Oke. Nah, lalu yang kedua ini adalah teori yang dikemukakan oleh ahli geofisika Inggris tahun 1600, yaitu Mackenzie dan Robert Parker. Nah, menurut teori ini, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku. Itu disebut lempeng. Serta tersusun dari astronosphere. Nah, astronosphere sendiri bersifat plastis dan berada di bawah lempeng yang mengakibatkan seolah lempeng mengapung dan bergerak. Nah, ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Nah, interaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu divergen dan konvergen. Kalau divergen itu, lempeng itu bergerak saling menjauhi. Nah, hasil dari pergerakan ini mengakibatkan adanya patahan. Nah, sedangkan lempeng yang bergerak saling mendekati itu disebut dengan pergerakan konvergen. Menyebabkan salah satu lempeng akan menyusup ke dalam lempeng lainnya. Oke. Lalu, pembentuk permukaan bumi. Pembentuk muka bumi ini memiliki dua tenaga utama, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen artinya tenaga dari dalam, dan luar artinya tenaga dari luar, eksogen. Oke, selanjutnya.
Oke, tenaga endogen. Nah, tenaga endogen berasal dari dalam bumi yang meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Akibat adanya suhu dan tekanan tinggi, arus menggeser lapisan kerak bumi sehingga terbentuk berbagai daratan. Arus konveksi diasumsikan diameter bumi pada kedalaman 700 km. Oke. Nah, jadi secara sederhana itu tenaga endogen adalah tenaga yang disebabkan oleh aktivitas alam seperti gunung berapi. Nah, boleh. Lalu ini adalah jenis-jenis tenaga endogen. Yang pertama ada tektonisme, adalah perubahan letak lapisan bumi secara vertikal yang menghasilkan lipatan dan patahan. Nah, lalu yang kedua adalah vulkanisme, adalah pergerakan magma dari dalam bumi yang diakibatkan suhu magma yang tinggi dan banyaknya gas di dalam magma. Nah, lalu yang ketiga ada seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat proses patahan dan lipatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen. Tenaga eksogen menggunakan bantuan angin, air, maupun gletser dalam pembentukannya. Tenaga eksogen mengikis permukaan bumi yang telah dibentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen dibentuk dengan sedimentasi, erosi, dan pelapukan. Nah, jadi tenaga eksogen ini merupakan tenaga yang disebabkan oleh pengaruh dari luar. Nah, yaitu dari angin, air, ataupun gletser. Nah, jadi batuan yang telah dibentuk dari tenaga endogen nanti akan terkikis. Nah, sehingga dibentuk batuan baru. Nah, tenaga eksogen itu dibentuk dengan sedimentasi, erosi, dan pelapukan. Oke. Nah, pertama adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen yang terbawa oleh angin, aliran air, dan gletser. Nah, pengendapan oleh air sungai, sedimentasi itu atau pengendapan itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu dibagi lagi menjadi 4, yaitu pengendapan oleh air sungai, yaitu batuan hasil pengendapan yang disebut dengan sedimen akuatis, lalu pengendapan oleh laut yang disebut dengan sedimen marin, dan pengendapan oleh angin yang disebut dengan sedimen aeolis, dan yang terakhir adalah pengendapan oleh gletser, tulisan tertutup, yang disebut dengan sedimen glacial. Oke. Nah, lalu kita masuk ke erosi. Nah, erosi adalah pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, erosi itu dibagi menjadi yang pertama abrasi, pengikisan yang dipengaruhi oleh air mengalir, lalu abrasi yang disebabkan oleh air laut, dan deflasi yang dipengaruhi oleh angin yang membawa pasir. Nah, jadi pasir-pasir yang berterbangan akan mengikis batuan-batuan saat dia menghempas batuan. Nah, dan yang terakhir adalah ekstrasi yang pengikisan diakibatkan oleh gletser atau es. Oke. Nah, selanjutnya adalah pelapukan. Nah, pelapukan merupakan proses alami hancurnya batuan tertentu menjadi berbagai jenis tanah yang disebabkan susunan dan pembentukan batuan, temperatur dan cuaca di sekitar batuan, serta kelebatan tumbuhan yang ada di sekitar batuan. Nah, jadi pelapukan itu bisa dikatakan sebagai pembusukan. Nah, pelapukan dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik, lalu pelapukan kimiawi, pelapukan organik, dan pelapukan kimia. Nah, pelapukan mekanik adalah rusaknya batuan karena pengaruh waktu yang lama. Lalu untuk pelapukan organik adalah rusaknya batu-batuan akibat aktivitas makhluk hidup. Sedangkan pelapukan kimia adalah rusaknya batu-batuan akibat reaksi kimia. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan pada video kali ini. Nah, jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Oke, kalian tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.